Cindy Agustin. Kali ini saya akan mempraktikkan pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Alat dan bahan yang kita perlukan antara lain yang pertama ada kacang hijau, kemudian ada deterjen, ada gelas. Saya menggunakan media tanam tisu. Di sini saya menggunakan capit. Untuk mengambil kacang hijau nantinya ada 2 sendok, ada timbangan digital, ada juga masing-masing 7 gelas. Ini 7 gelas 500 ml dan masing-masing sudah saya beri label. Kemudian saya membutuhkan gelas ukur 500 ml. Ini adalah gelas ukur 1000 ml yang sudah saya beri air, dan ini juga ada air yang saya perlukan untuk praktikum nantinya. Baik, langkah pertama kita akan membuat larutan 100%. Sebelumnya sudah kita siapkan air sebanyak 1000 ml, kemudian kita tuang kira-kira 50 ml untuk melarutkan deterjen yang ada dalam gelas. Diaduk dengan perlahan agar deterjen bisa larut tanpa mengeluarkan busa. Dituangkan larutan deterjen ke dalam air 1000 ml, dan jika masih ada sedikit deterjen yang tergumpal di bawah bisa kita aduk lagi dan kita campurkan kembali. Kita tuangkan larutan 100% ke dalam gelas 500 ml berlabel 100%. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat larutan konsentrasi 50%. Di sini saya mengambil air sebanyak 500 ml untuk dilarutkan ke dalam gelas 1000 ml yang berkonsentrasi 100%. Kita aduk larutan agar semuanya tercampur homogen, dan kemudian langkah selanjutnya kita tuang sebanyak 500 ml ke dalam gelas berkonsentrasi 50%. Langkah ini kita akan ulangi beberapa kali sampai menghasilkan larutan dengan konsentrasi terendah yaitu 3,10%. Jika semua larutan sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya kita akan menyiapkan larutan kontrol, di mana isi dari larutan kontrol ini adalah air saja. Pada langkah selanjutnya yang kita siapkan adalah biji kacang hijau. Kita mencari biji kacang hijau dengan kualitas terbaik. Rendam sebentar biji kacang hijau, kemudian pilih biji kacang hijau yang mengapung lalu kita buang. Nah, sementara biji kacang hijau yang tenggelam itulah yang nantinya akan kita gunakan sebagai biji untuk perkecambahan. Pada langkah ini kita akan mengambil 10 biji kacang hijau, kemudian masing-masing akan kita rendam selama 10 menit
di dalam larutan deterjen dan larutan kontrol. Sembari menunggu waktu 10 menit dalam perendaman biji kacang hijau, kita siapkan dulu media tanam. Saya menggunakan tisu untuk media tanam. Langkah yang saya gunakan adalah mencelupkan tisu menggunakan ban jepit, kemudian saya letakkan ke dalam gelas kecil yang sudah saya beri label sesuai dengan larutan konsentrasi deterjen masing-masing. Karena proses perendaman biji sudah selesai dalam 10 menit dan juga media tanam sudah kita siapkan dan sudah kita celupkan ke dalam larutan, maka di sini saya mengurangi jumlah atau kuantitas larutan saya buang ke dalam bak besar. Nah, saya sisakan sedikit untuk memudahkan saya dalam mengambil biji kacang hijau. Setelah proses perendaman biji selesai, maka saya meletakkan biji kacang hijau ke dalam gelas kecil atau media tanam yang sesuai dengan konsentrasi larutan. Jika semua kacang hijau sudah direndam dan sudah diletakkan pada media tanam ini, maka selanjutnya kacang hijau disimpan di tempat yang tertutup dan tidak terkena cahaya matahari. Kacang hijau saya akan saya simpan di dalam lemari karena ini adalah tempat yang jauh dari jangkauan matahari dan juga gelap. Setelah 24 jam, maka biji kacang hijau saya sudah mulai berkecambah. Di sini saya sudah melakukan pengukuran yang pertama. Setelah 48 jam, kali ini saya melakukan proses pengukuran untuk yang kedua.